Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pendekatan kemandirian informasi dalam pengembangan masyarakat. Nah, jadi what is this topic about? Tentang apa topik ini? Apa saja sih poin-poin yang akan dibahas dari pendekatan kemandirian informasi dalam pengembangan masyarakat? Nah, poin yang pertama tentang kemandirian, yang kedua tentang kemandirian informasi, yang ketiga tentang pengembangan masyarakat, yang keempat prinsip-prinsip pengembangan masyarakat, yang kelima membangun kemandirian informasi, yang keenam isi sistem informasi, dan yang ketujuh sistem informasi desa dalam membangun kemandirian informasi masyarakat. Yang pertama, definisi kemandirian. Menurut beberapa pendapat ahli, salah satunya yaitu Masrun, ia mendefinisikan kemandirian itu ialah suatu sifat yang memungkinkan seseorang bertindak bebas, melakukan sesuatu atas dorongan diri sendiri, penuhi keyakinan, dan memiliki keinginan untuk mengerjakan sesuatu tanpa bantuan orang lain, mampu mengatasi persoalan yang dihadapi, mampu mengendalikan tindakan, dan mempunyai rasa percaya diri terhadap kemampuan yang dimiliki. Jadi, kemandirian ini ialah salah satu sifat yang harus dimiliki oleh setiap individu manusia. Jika manusia itu sudah memiliki sifat kemandirian, maka ia sudah bisa mengatasi, mengatur, menyelesaikan, dan menghadapi persoalan, bahkan berani dalam mengambil keputusan tanpa adanya campur tangan dari orang lain dan tidak terpengaruh maupun terintimidasi dari pihak lain. Selanjutnya yaitu kemandirian informasi. Apa sih definisi dari informasi itu? Nah, jadi informasi ini ialah data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti dan bermanfaat bagi penerimanya dalam mengambil suatu keputusan saat ini maupun untuk di masa yang akan datang. Nah, kemandirian informasi ini akan memudahkan baik itu dari pemerintah maupun dari masyarakat yang tinggal di suatu daerah dalam mengakses data dan informasi kependudukan serta pembangunan untuk keperluan pelayanan publik, administrasi, perencanaan, maupun untuk perancangan program pembangunan. Selanjutnya yaitu pengembangan masyarakat. Jadi pengembangan masyarakat ini ialah mendidik, membentuk anggota masyarakat mampu mengerjakan sesuatu dengan memberikan kekuatan atau sarana yang diperlukan dan memberdayakan mereka gitu. Jadi intinya dari pengembangan masyarakat ini ialah upaya untuk mengembangkan kondisi masyarakat secara berkelanjutan dan aktif dengan berlandaskan prinsip keadilan sosial dan saling menghargai antar sesama. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip pengembangan masyarakat. Yang pertama, pengembangan masyarakat menolak pandangan yang tidak memihak pada sebuah kepentingan, bahwa pengembangan masyarakat ini bersifat netral, objektif, tidak memihak kepada siapapun, dan berlandaskan kejujuran. Prinsip yang kedua yaitu pengembangan masyarakat mengubah dan terlibat di dalam konflik. Jadi, tujuan dari pengembangan masyarakat itu sesungguhnya untuk mengubah maupun menghilangkan struktur yang diskriminatif, memaksa, dan menindas di masyarakat. Yang ketiga, pengembangan masyarakat membebaskan, membuka masyarakat, dan menciptakan demokrasi partisipatori. Jadi, pengembangan masyarakat ini bisa mengarahkan masyarakat lebih terbuka dan aktif dalam menyampaikan pendapat mereka. Dan prinsip yang keempat, yaitu pengembangan masyarakat memiliki kemampuan mengakses terhadap program-program pelayanan kemasyarakatan. Jadi, pengembangan masyarakat ini bisa menempatkan program-programnya di lokasi yang bisa dengan mudah diakses oleh masyarakat dengan lingkungan fisik yang bersahabat dan informal, bukan malah sebaliknya yang bersifat birokratis, formal, dan membuat masyarakat tertekan. Selanjutnya yaitu membangun kemandirian informasi. Nah, yang harus dibangun dari kemandirian informasi itu ialah sistem informasi itu sendiri. Maksudnya, sistem informasi ini ialah yang pertama, sistem informasi yaitu suatu alat yang dibuat oleh pemerintah ataupun organisasi yang berada di wilayah tersebut, yang tujuannya membantu dan mempermudah untuk mengelola ataupun menggali potensi-potensi yang ada di daerah tersebut. Yang kedua, sistem informasi yaitu bagian dari perangkat teknologi yang di dalamnya tersimpan banyak data tentang masyarakat di wilayah itu sendiri yang bisa dikelola maupun diakses oleh pemerintah dan masyarakat tersebut. Selanjutnya yaitu isi sistem informasi. Jadi apa sih isi dari sistem informasi itu sendiri? Yang pertama, berisi profil seperti wilayah geografis, batas wilayah secara administratif, data kependudukan, dan lain sebagainya. Yang kedua, data dasar keluarga. Yang jika data dasar keluarganya sudah lengkap dan ada di sistem informasi, maka pelayanan pun pastinya akan lebih mudah diberikan. Yang ketiga, potensi SDA yang ada di setiap daerah.
Selanjutnya yaitu sistem informasi desa dalam membangun kemandirian informasi masyarakat dan telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 86 yang berbunyi yang pertama, desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi desa yang dikembangkan oleh pemerintah daerah kabupaten atau kota. Yang kedua, pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengembangkan sistem informasi desa dan pembangunan kawasan pedesaan. Yang ketiga, sistem informasi desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia. Yang keempat, sistem informasi desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 meliputi data desa, data pembangunan desa, kawasan pedesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan pembangunan desa dan pembangunan kawasan pedesaan. Yang kelima, sistem informasi desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dikelola oleh pemerintah desa dan dapat diakses oleh masyarakat desa dan semua pemangku kepentingan. Yang keenam, pemerintah daerah kabupaten atau kota menyediakan informasi perencanaan pembangunan kabupaten atau kota untuk desa. Sekian presentasi dari saya mengenai materi pendekatan kemandirian informasi dalam pengembangan masyarakat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.